apabila keadaan negeri kita, tempat kita tinggal, kemudian lebih jauh dari negeri kita, Islam dihina, Islam dicaci, Nabi kita dihina dan lain-lainnya, ulama-ulama kita disepelekan, apa sikap kita? Kalau kita memang mau menolong Islam, datang ke masjid 5 waktu, mohon pada Allah, jangan bercakap aja, ya Allah tolonglah Islam, semayang tidak. Datang ke masjid, terutama subuh, penuhkan saf-saf masjid itu. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah unsuril Islam wal muslimin, tolonglah Islam dan orang-orang beriman ya Allah. Allah pasti kabulkan. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tak boleh kita diam, ikhtiar kita begitu. Sedih di rumah berkepanjangan, menggelengkan kepala sendirinya. Apa digelengkan? Melihat penderitaan Islam, ikhtiar tidak ada. Bukan begitu caranya. Tunjukkan kepada Allah sedih akan penderitaan Islam. Orang beriman datang ke masjid, penuhi saf-saf itu, minta kepada Allah setelah salat dengan permintaan yang khusyuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asna man ta'allaqa bih wa dhamma man ta'allaqa min ghairihi min khalqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qada'ihi wa hukmihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratu khalqihi sallallahu wa sallam ala nuri arshih sayyidina wa maulana Muhammadin habibihi wa sayyidi rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya Allah. Al-hikmatu tsaminah wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-58 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidaklah panjang terulur
dahan-dahan kehinaan, melainkan atas bibit ketamakan. Jadi makin tamak kita, berarti makin hinalah kita. At-tama'u, adapun tamak itu tamak, ya, ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwukuhu ila ghairi rabbi subhanahu. Tamak itu adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan keinginan hati kepada selain Allah, atau ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tamak. At-tama'u min a'zami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Bermula tamak itu termasuk paling besar penyakit diri. Min a'zami afatin nufus, dan dengan tamak itu hadirin sekalian, yatasha'abu syurur, bercabang-cabanglah bermacam kejahatan. Nah, itu dia, itulah tamak itu. Bila dalam diri seorang hamba itu atau dalam diri kita ada tamak, berarti kita ada penyakit. Dan penyakit itu akan membawa kepada kejahatan-kejahatan, membawa kepada celaan-celaan, dan membawa kepada kehinaan-kehinaan. Itulah tamak tadi. Ada beberapa macam atau perkara-perkara atau hal-hal yang dipandang, yang dianggap jahat, yang ditimbulkan oleh tamak. Ini bahayanya. Dari tamak itu dia bercabang-cabang dia. Dan apa penyebabnya? Jadi orang tamak itu dia timbul perkara-perkara dari diri seorang hamba yang tamak tadi, hal-hal yang dipandang jahat, yang tidak elok, yang buruk. Apa contohnya? Kasu'alin nas. Ya, kasu'alin nas, seperti meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta itu adalah akibat atau satu akibat dari tamak. Baik minta harta, baik minta perhatian, baik minta supaya dipilih, minta supaya disanjung dan lain-lain. Pokoknya minta kepada manusia. Itulah tamak. Wa khawfi ma dzambihim, dan lagi yang boleh ditimbulkan oleh tamak tadi, ya, satu penyakit yang ada dalam diri seorang hamba ini adalah takut celaan manusia. Dia takut dicela oleh manusia, tak takut dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kalau manusia itu tidak menghargainya. Dia takut kalau manusia itu mencelanya. Dia takut kalau manusia itu berpaling darinya. Manusia yang ditakutinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketergantungan manusia itu kepada manusia lain, kepada makhluk, itu perkara yang dipandang jahat, ditimbulkan oleh penyakit namanya at-tama'u, tamak. Yang lain adalah wat-tamalluqi bihim. Penyakit yang ditimbulkan oleh tamak itu lagi adalah at-tamalluq. At-tamalluq ini menjilat atau mencari muka. Tamalluq, mencari muka ini dengan manusia.
Padahal para ulama telah berkata, qalal ulama la tamalluqa fid din. Tidak ada istilah mencari muka dalam agama. Mencari agar orang senang dengan dia, karena dia tamak. Ada yang dikehendakinya pada manusia itu, ada yang diincarnya pada manusia itu, lalu dia menjilat dan mencari muka kepada manusia itu. Bahkan dibuat-buatnya. Itu bahayanya tamak tadi. Padahal kata ulama, qalal ulama la tamalluqa fid din, tidak ada istilah mencari muka dalam agama ni. Hadirin dan hadirat sekalian, itu ada satu kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh seorang penulis ulama hebat, Imam Zahabi. Jadi Siyar ini biasa sebut kitab As-Siyar, lengkapnya kitab Siyar A'lam An-Nubala. Itu kitab ensiklopedi tentang sejarah dan biografi tokoh-tokoh ulama. Dalam Siyar A'lam An-Nubala itu disebutkan, diceritakan sedikit di dalam itu tentang Said bin Zubair. Said bin Zubair ini berguru kepada para sahabat. Ketika sahabat telah meninggal, beliau masih hidup, dan beliau ini, Said bin Zubair, anaknya Zubair ini, menimba ilmu dengan para sahabat. Itu ditangkap, diinterogasi, dihina, dicaci, disiksa oleh seorang jenderal haus darah. Ratusan bahkan ribuan orang sudah dibunuh dengan tangannya. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu dia. Ini Said bin Zubair nih, dia akan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun di hadapan pemimpin jenderal yang sangat zalim, yang sangat berkuasa, otoriter. Tak takut dia. Apatah lagi dia mencari muka. Ketika ditanya dia, Hajjaj ini benci sekali dengan Imam Ali. Ditanyanya kepada Said bin Zubair, adakah Imam Ali dalam neraka? Tengok. Apa jawabannya? Seorang Said bin Zubair di hadapan jenderal yang haus darah. Apa jawabannya? Kalau engkau masuk neraka, engkau baru tahu Ali itu masuk neraka atau tidak, dan yang lainnya. Begitu jawabannya. Itu kan sindiran. Adakah Ali masuk neraka? Pertanyaan ini pertanyaan yang tidak elok. Dijawab oleh pecinta Ali tadi, mukmin sejati. Kalau anda masuk neraka, anda akan tahu Ali itu masuk neraka atau tidak, dan anda juga akan tahu siapa saja masuk neraka. Tak takut, karena dia bukan tipe ulama seperti itu. Yang pada akhirnya Said bin Zubair ini berdoa, ya Allah, cukup akulah yang disiksa, dibunuh. Memang benar. Akhirnya dihukum, dimatikan dia, dibunuh Said bin Zubair oleh Hajjaj Yusuf bin As-Saqafi tadi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi tuan-tuan serta hadirin sekalian, sebelum kematian Hajjaj ini, beliau dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang pada akhirnya mati dengan mengenaskan. Itu dia. Said bin Zubair memanglah diwafatkan, tapi kita dapat tebak bahwa beliau ada di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan seperti orang itu tipe yang at-tamalluk. Beliau berani menjawab yang benar itu benar, yang salah itu salah. Imam Ali berkata tentang tamalluk ini, mencari muka itu hanya satu yang dibolehkan, kata beliau. Mencari mukanya seorang murid kepada gurunya. Yang lain dilarang, kata beliau.
Jadi mencari muka pada atasan, mencari muka pada langganan pemimpin, itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Supaya dikasihi, jangan kita ada wirid, jangan mencari wirid atau doa supaya orang kampung itu sayang pada kita. Kecewa Allah. Ya Allah, jadikanlah orang sekampung ini sayang padaku. Allah mendengar permintaan itu bukan begitu. Ya Allah, sayangilah aku. Bukan kita minta kepada Allah supaya orang sayang pada kita. Ini berwirid lagi, wirid itu dia tujuannya. Kita minta Allah sayang pada kita. Jadi kata beliau, yang dibolehkan itu hanya satu, mencari muka murid kepada gurunya. Karena seorang murid itu dituntut untuk selalu menyenangkan gurunya, supaya melimpah fuyudat. Fuyudat itu limpahan, limpahan ilmu-ilmu rahasia guru itu terlimpah padanya. Guru tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disenanginya, yang tidak dicintainya. Maka carilah cinta guru itu dengan selalu menyenanginya. Terkadang ada juga murid, dia ceritakan pengalaman-pengalamannya, dia ingin menceritakan itu bahwa perjalanan spiritualnya itu melebihi gurunya. Ini tidak boleh. Nanti muncul ujub pada diri seorang hamba itu. Jangan diceritakan. Kalau ingin diceritakan, ceritakan, tapi jangan ada muncul hal-hal muncul seperti itu. Tidak boleh dia begitu. Itu dulu kan ada satu riwayat dikisahkan, seorang syekh itu meninggal. Jadi pada akhirnya, ini pernah saya ceritakan di hadapan tuan-tuan sekalian, seorang guru itu meninggal, sehingga orang-orang mencari, menebak-nebak siapa yang bakal menjadi penggantinya. Si guru ini ada seorang khadam, dipandang bodoh oleh orang ramai itu. Tidak tahu apa-apa, dipandang jahil dia, tidak berilmu. Apa kerjanya? Mengambil air, menimba air, mengantarkan air ke hadapan gurunya, ke tempat-tempat yang diperlukan oleh gurunya, sehingga orang tidak menyangka bahwa pengganti itu adalah khadam yang dipandang jahil tadi. Ternyata tuan-tuan serta hadirin sekalian, memang ada satu wasiatnya, sepeninggalku nanti tunjuklah fulan bin fulan sebagai penggantiku. Orang pun heran, tak percaya. Maka tampillah seorang ulama, pada saat itu ulama fikih, ingin menguji keahlian murid yang pandang jahil tadi. Sampai dia ke rumah yang khadam tadi, sampai dia ke rumah itu, apa kata si khadam? Belum lagi si alim bertanya, si khadam sudah menjawab, engkau akan bertanya ini, akan bertanya ini, itu dan ini, dan jawabannya ada di kitab ini dan kitab itu. Terdiam alim tadi. Kita kalau sudah mendapatkan limpahan ilmu itu, jadi limpahan fuyudat, limpahan ilmu itu ada jalan-jalannya. Kita jagalah adab. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kata Imam Ali, mencari muka itu tak boleh. Hanya dibolehkan, kata beliau, murid kepada gurunya. Dan yang pada akhirnya kita hanya mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar Allah senang pada kita. Jangan minta agar manusia senang pada kita. Marah Allah nanti. Kita minta Allah senang pada kita. Kemudian wal isti'nas bihim, penyakit yang ditimbulkan oleh tamak lagi adalah berjinak-jinak dengan manusia. Wal isti'nas bihim, berjinak-jinak dengan manusia. Ia paling takut
kalau manusia itu memutuskan hubungan dengannya, oh paling takut dia. Karena ia memandang bahwa manusia itu segala-galanya, tempat bergantung padanya. Maka kita bacalah wasiat 44 itu. Jangan suka bersahabat dengan raja-raja dan lain-lainnya. Takut kita dikasih duit. Kalau kita selalu dikasih duit, mati kelu lidah kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Tertutup dia, tak kuat. Jadi wal isti'anas bihim ini, hadirin sekalian, berjinak-jinak, paling takut dia putus hubungan itu dengan orang yang menjadi harapannya. Itu sebab ditimbulkan oleh tamak tadi. Wa kasukuni wa tama'ninati bil mali wal farahi bih wal hubbi bih wa syiddati talabihi wa jam'ih. Seperti tentram atau seperti tenang dengan harta. Ini tamak juga namanya. Ketentraman, ketenangan orang ini dengan harta. Kalau dapat duit, dia pun tenang. Nah, ini dia. Kalau dapat duit, dia pun tenang. Nah, ini kita susah juga kita melatih diri kita. Terkadang, bukan terkadang, selalu kalau tak ada duit murung gitu. Ah ya, tak ada duit yang murung gitu nih. Memang lain khasiat duit nih. Ya, kita tidak boleh nafikan duit ini ada khasiatnya. Jangan katakan tidak ada. Ada khasiatnya. Ada duit senang. Tak ada duit poning. Orang tamak itu kegembiraannya dengan harta dan cinta akan harta itu. Itu kan pernah saya ceritakan, kalau kita ingin mencoba kita ini cinta harta atau tidak, dominan itu cenderung kepada dunia atau kepada akhirat. Ibarat kita itu memberi 100.000 kepada orang dan kita diberi. Kita memberi dan kita diberi. Kita lebih suka yang mana? Diberi 100.000 atau kita memberi 100.000? Kalau kita suka diberi 100.000, itu pertanda kita itu cintakan harta, cintakan dunia. Jadi wasyiddati talabihi wa jam'ih ini, dan bersangatan menuntut atau mencari harta itu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ibadah, mengaji, menuntut ilmu, selalu sibuk mencari harta. Ini adalah akibat dari tamak tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas ajmilu fit talab. Nah, kata beliau, ajmilu fit talab. Elok-eloklah mencari rezeki itu. Fa innahu laisa li'abdin illa ma kutiba lahu. Karena tidak ada bagi seorang hamba itu melainkan yang sudah ditakdirkan baginya. Itu dia. Jadi ajmilu fit talab, elok-eloklah mencari rezeki itu. Artinya bagus-bagus. Kalau ini waktu sembahyang, sembahyang. Dulu pun di Islam ada peraturan-peraturannya. Kalau pedagang, peniaga, bila nukus dalam sudah berbunyi, pintu-pintu dagang, pintu-pintu itu sudah ditutup, bergegas, bersiap-siap untuk ke madrasah, ke nosah. Kalau waktu maksud ajmilu fit talab, kalau waktu sembahyang, sembahyanglah, ada 5 waktu. Ya. Artinya kita mesti kita sibukkan diri kita terhadap perkara yang dituntut. Jangan sibukkan diri kita terhadap perkara yang dijamin. Yang dituntut itu ibadah, itu dituntut. Jangan sibukkan kepada perkara yang sudah dijamin. Apa? Rezeki. Semua kita percaya bahwa rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maktubun fi lauhil mahfuz muqaddarun wa muaqqatun. Dia sudah tertulis di al-mahfuz, sudah ditakdirkan dan sudah diwaktukan, muqaddar wa muaqqat.
Jadi yang kita sibukkan itu adalah ibadah. Jangan kita sibukkan diri kita terhadap perkara yang sudah dijamin. Kalau waktu sembahyang, sembahyanglah. Sekarang ini, hadirin dan hadirat sekalian, apabila keadaan negeri kita, tempat kita tinggal, kemudian lebih jauh dari negeri kita, Islam dihina, Islam dicaci, Nabi kita dihina dan lain-lainnya, ulama-ulama kita disepelekan, apa sikap kita? Kalau kita memang mau menolong Islam, datang ke masjid 5 waktu, mohon pada Allah, jangan bercakap aja, ya Allah tolonglah Islam, semayang tidak. Datang ke masjid, terutama subuh, penuhkan saf-saf masjid itu. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah unsuril Islam wal muslimin, tolonglah Islam dan orang-orang beriman ya Allah. Allah pasti kabulkan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tak boleh kita diam, ikhtiar kita begitu. Sedih di rumah berpanjangan, menggelengkan kepala sendirinya. Apa digelengkan? Melihat penderitaan Islam, ikhtiar tidak ada. Bukan begitu caranya. Tunjukkan kepada Allah sedih akan penderitaan Islam. Orang beriman datang ke masjid, penuhi saf-saf itu, minta kepada Allah setelah sholat dengan permintaan yang khusyuk. Jadi kalau waktu sembahyang, sembahyang. Hari ini pengajian. Ini ada kumpul-kumpul untuk silaturahmi keluarga, ikuti. Ya, silaturahmi. Masalah rezeki ini hadirin sekalian, harta ini kita yakin bahwa selama kita masih hidup ada rezeki kita, dan kita tidak akan mati kecuali selesai sempurna rezeki kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan untuk kita akan sampai kepada kita. Itu kan selalu saya sebutkan, rezeki elang itu takkan dimakan musang, sementara rezeki musang takkan disambar elang. Pasti itu, kalau Allah sudah tentukan begitu. Jadi itu dalam Suhuf Ibrahim. Ya, dalam Suhuf Ibrahim itu ada disebutkan tentang orang berakal. Ada orang yang pendek akalnya, ada orang yang panjang akalnya. Orang yang pendek akalnya tidak boleh memanage waktunya dalam satu hari 24 jam itu. Jadi dalam kitab itu Suhuf Ibrahim ada disebutkan bahwa orang yang panjang akalnya itu adalah orang yang mampu mengurus waktunya. Satu hari itu 24 jam, satu hari 24, satu hari satu malam 24 jam. Apabila kita mampu mengaturnya, memanagenya, panjanglah akal kita. Disebutkan dalam kitab tadi Suhuf Ibrahim dibagi 4 dia. Satu hari satu malam itu dibagi 4. Bahagian pertama ada untuk zikir. Jadi 24 jam itu hadirin sekalian dibagi dia, dibagi 4 24 jam itu. Bagian pertama ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk salawat, ada waktu untuk baca Quran, itu ada waktu itu dia. Bagian kedua ada waktu untuk muhasabah, mengingat sudah berapa umurku ini, berapa amal yang sudah kubuat dan berapa dosa yang sudah kulakukan. Itu muhasabah, ada waktu untuk muhasabah. Bahagian ketiga dalam kitab disebutkan ada waktu untuk tafakkur, memikirkan, ya. Dan mengaji ini termasuk kategori tafakkur. Kenapa dikatakan menuntut ilmu itu dikatakan tafakkur, memikirkan? Memikirkan firman-firman Allah, memikirkan akan sabda-sabda Rasulullah, memikirkan akan akwal ulama, perkataan-perkataan para alim ulama. Dan yang bagian keempat adalah lil ma'isyah, untuk mencari nafkah. Jadi kalau seorang hamba itu dia mampu mengatur waktunya dengan 4 bahagian 24 jam ini, panjanglah akalnya. Ya, panjanglah akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakah. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi Allah turunkan harta itu untuk kita mudah salat dan membayar zakat. Jadi Allah adakan harta itu agar manusia itu bisa beribadah. Ya Allah turunkanlah harta dan lain-lainnya. Jadi penunjang ibadah Allah jadikan harta, karena orang sembahyang perlu fasilitas, begitu dia. Itu kan kita dalam hikmah yang ketiga itu, ya, apa hikmah ketiga itu tentang bahwa ada dia dua golongan manusia itu. Ada manusia itu dia mesti mencari dia. Yang kedua, dunia itu menyerah pada dia. Salat ini dia, hadirin dan hadirat sekalian, salat ini kita perlu bekerja. Kenapa? Karena kita salat itu kan perlu pakaian, perlu kopiah, serban dan lain, perlu kendaraan, perlu fasilitas. Dan fasilitas ini diadakan dengan apa? Allah adakan harta, kita carilah harta. Jadi harta itu untuk memudahkan kita salat. Jangan terbalik dia. Kalau terbalik, itu namanya manusia konslet. Itu dia. Jangan terbalik. Walau kana libni Adam wadin min zahabin la ahabba an yakuna lahu sanin. Walau kana lahu sanin la ahabba an yakuna lahu salis wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Ya, man taba, ya, ala man taba. Andai kata bagi manusia itu mempunyai satu lembah daripada emas, min zahabin, niscaya ia ingin mempunyai dua lembah. Itu manusia. Andai kata dia ada dua lembah emas, dia ingin mempunyai 3 lembah lagi, ya, 3 lembah emas, dan tidak memenuhi rongga anak Adam itu illa turab, kecuali tanah, mati, baru selesai dia. Ya, tak ada harapan lagi, nah mati. Dan Allah menerima taubat kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau begitu kasihan kita melihat orang tamak nih. Kita koba-kobakanlah, ya. Tadi diceritakan kasihan melihat orang tamak. Ya. Kenapa kasihan? Karena umurnya itu dihabiskan untuk mengumpul rezeki, mengumpul harta. Umur tidak dihabiskan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluha mazmumun wa sahibuha mazlul. Semuanya itu tercela, wa sahibuha, dan orangnya tentu terhina, akan terhina dia. Itu Abul Abbas itu pernah berkata, Syekh Abul Abbas, sahibut tama'i la yashba' abadan. Orang tamak pada harta tidak akan pernah kenyang untuk selamanya. La yashba' abadan. Ala tara anna hurufaha kullaha mujawwafah. Tidakkah engkau melihat bahwa huruf-huruf tamak itu, huruf-huruf tamak itu, ala tara anna hurufaha kullaha mujawwafah, berlobang. Ta berlobang, mim berlobang, ain dikategorikan juga berlobang. Jadi orang, contohnya ada orang punya harta 3 miliar, ya, 3 miliar tuh banyak tuh, ya kan? Walaupun belum pernah nengok, banyak lah 3 miliar tuh. Umurnya 60 tahun, ya, umurnya 60 tahun. Jadi
hartanya 3 miliar, umurnya 60 tahun, misalnya sisa umurnya 40 tahun. Jadi umurnya 100 tahun, ini jarang. Ya, jangan bercita-cita umur sampai 100 tahun. Ya. Jadi dia punya harta 3 miliar, umurnya sudah 60 tahun, sisanya 40 tahun. Anak sudah sekolah semuanya, sudah kawin semuanya. Tak cukup. Yang 3 miliar tadi, tak cukup. Dan dia tetap sibuk mencari harta. Kasihanlah kita. Kasihan kita. Itu ada harta itu, ada orang cinta harta karena ainnya. Ain, li ainihi li faidatihi. Ada orang cinta harta karena ainnya, goma dia mengumpulkan harta, kumpulnya aja. Dibelinya kereta atau Honda, dibasuh simpannya, naik RBT. Punya rumah setiap tahun 3-4 kali dicatnya, goma. Nanti kalau ada orang mau datang bilang tak ada, takut rumah kotor. Ini namanya cinta harta li ainihi. Ada orang suka beli emas bukan untuk dipakai, disimpan lemari penuh, hilang. Ada orang cinta harta kan li faidah, karena faedahnya, sebaliknya dihambur-hamburkannya. Kedua-dua ini tidak elok. Ya, apalagi li ainihi. Jadi itu kasihan kita melihatnya. Nabi kata orang yang mengumpulkan harta itu dicela dan tidak berakal. Man la aqlalah. Ya, itulah kasihannya kita hadis sekali orang yang tamak. Ya. Akalnya itu tidak digunakan untuk mengira umur. Itu dia muhasabah. Jadi kita itu yang perlu kita perluas itu kan ibadah sebenarnya. Ya, hadirin, yang kita perlu perluaskan itu, yang kita tingkatkan kualitasnya itu adalah ibadah. Kalau semalam kurang khusyuk, macam mana besok lebih khusyuk supaya lebih berkualitas, kan itu yang kita pikirkan. Yang kita perluas itu mestinya ibadah. Kalau sembahyang kemarin itu berjamaah 3 kali, sekarang 5 kali. Hari malam ini, semalam tidak tahajud, malam tahajud, bertambah-tambah. Jadi jangan yang kita perluas itu bisnis kita, rumah kita. Kurang kamar, kurang cat, kurang tangga, rumah 10 tangganya. Tengok aja. Bukan begitu. Yang kita perluas itu adalah ibadah. Bukan umur duniawi, bukan apa perkara-perkara dunia. Jangan terbalik lagi. Jadi tadi disebutkan wasahibuha madlul, orangnya terhina. Oleh karena itu tidak berlebihan dan benar. Kasihan kita melihat orang tamak ini. Wadawauhu, adapun dawanya, obat. Ya, tamat ini kan penyakit. Itu ada makamnya itu, dibasuh dengan 5.000 itu atau 1.000. Tamak itu kan penyakit dan mesti dirawat atau diobati. Ulama mengatakan antara obat itu adalah qisarul amali. Apa dia? Jangan merasa panjang umur. Ya, jangan merasa panjang umur. Ada orang ini, mohon maaf, contoh saja ini. Ada orang berumur 60 tahun berkata, nanti kalau sudah tua aku mau ibadah. Jadi umur 60 belum tua lagi rupanya. Kalau aku nanti kalau sudah tua, aku baru mau ibadah. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Mengasuh muda aja. Ya. Jadi obat supaya tidak datang penyakit tamak itu, kalau sudah ada hilang dia, yang pertama adalah qisarul amali. Jangan merasa panjang umur. Ya, jangan merasa panjang umur. Umur baina sittin wa sab'in. Ya, antara 60 dan 70. Kalau ada lebih dari itu, alhamdulillah, itu Allah berikan anugerah kepada seorang hamba itu. Jadi tuan-tuan, kalau yang sudah ada umur 62 tahun, tak lama lagi tuh. Kalau itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah umurnya 63 tahun, mungkin malam nih.
Boleh jadi malam ini dia. Ya, siap-siaplah tuan-tuan yang berumur 60 tahun, 63 tahun. Alhamdulillah, ya. Meninggal, ditanya malaikat, bila meninggalnya? Waktu mengaji. Masuk surga. Oh, begitu deh ya, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-yaqinu bi annaha qaddaralah la budda ayyatiyahu wa annal nafi wad-dar huwa Allah. Meyakini yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai padanya. Allah sudah menjatahkan umur kita sudah dijatahkan. Rezeki kita pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau rezeki kita sepanjang hayat kita, umur kita 63 tahun, rezeki kita 5 miliar, dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Bekerja, berusaha hari ini atau tidak, dia tidak akan menambah, dia tidak akan mengurang. Pedagang yang satu hari untungnya 1 juta, satu hari 1 juta, hari itu dia tidak berdagang, rugi 1 juta, tidak, jangan cakap begitu. Yang 5 miliar itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan 5 miliar itu juga akan habis ketika berhenti nafas seorang hamba itu. Jadi tak boleh dikejar sangat itu. Ya, kita tak boleh sibukkan diri kita terhadap perkara yang sudah dijamin. Yang kita sibukkan itu adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi obatnya itu? Obatnya supaya jauh penyakit tadi, dan kalau ada dia menjauh dari diri kita, ayya'rifa afatil mal. Apa dia? Dia mengetahui bahayanya penyakit harta itu. Harta itu ada penyakitnya. Apa dia? Rubbama yajurru ilal ma'siyah. Boleh jadi harta itu kerap kali membawa kepada maksiat. Boleh jadi tuan-tuan yang datang kemari datang bersepeda, boleh jadi ketika melihat orang naik Honda, ya Allah, dalam sedang naik sepeda nih, ya Allah, berikanlah aku Honda supaya aku mudah untuk mengaji. Kata dia, dikabulkan Allah permintaannya itu. Dari rumahnya itu biasanya kalau naik sepeda belok kiri, dapat Honda belok kanan. Kenapa? Orang menyangka begitu, ya Allah mudahkan, rasanya mudah. Kalau sudah ada Honda, mudah aku kenosah. Ternyata diberi Honda, tak mana-mana merayapnya. Ya. Sebulan dulu setiap 4 kali mengaji, bahkan 5 kali. Ada Honda sekali, itu pun bayar. Jadi hadirin sekalian, rubbama yajurru ilal ma'siyah, membawa kepada maksiat. Yang kedua, yulhihi an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah. Ini tamak nih, yang ingatnya itu aja. Ya kan, rumah dia tak dalam 1-2 bulan tu dah dicatnya hijau, risau dia. Ini saya cat nanti putih aja. Begitu terus. Ya, begitu terus. Yang ketiga, tul hisab yaumal qiyamah, panjang perhitungan di hari kiamat. Ada orang kaya, ada orang miskin, sama ibadahnya, sembahyang 5 waktu. Orang kaya sembahyang 5 waktu, orang miskin pun sembahyang 5 waktu, sama ibadahnya, 100% sama. Tapi si miskin masuk terlebih dahulu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya lama. Kenapa? Hisab hartanya itu, dari mana engkau dapat 3 miliar? Dari mana engkau dapat harta ini? Kemana engkau belanjakan? Ingatlah tuan-tuan serta hadirin sekalian, sehari di akhirat sama 500 tahun di dunia. Ya, satu hari dia 500 tahun di dunia. Orang miskin sudah masuk 1 hari, kita menunggu 500 tahun. Sebab apa? Harta. Makanya Rasulullah dalam berjanji disebutkan, harta Rasulullah di timur dan di barat. Tapi ketika meninggal dunia, apa yang beliau tinggalkan? Hanya 2 saja, Quran dan As-Sunnah. Nah itu dia, Quran dan Sunnah. Nah, kita dah tahu meninggal, belum sibuk mencari mana nak dikasih uang.
Itu dia. Karena yang keluarga tak bisa pakai. Pakainya bosah. Pasalnya dikasihkan tengok orang-orang yang besar juga lah. Wasababut tama' adamul yakin kama qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah fil hikmati at-tasi'ah wal khamsin ma qadaka syai'un mislul waham. Jadi hadirin sekalian, sebab tamak itu kenapa? Tidak yakin pada Allah, pada takdir Allah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah pada hikmah yang ke-59. Yang selanjutnya kata beliau, tidak ada yang membawa engkau akan sesuatu seperti waham. Apa dia? Tidak yakin kepada Allah. Ini penjelasannya sedikit saja di yang ke-59. Artinya adalah tamak itu ditimbulkan oleh ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan serta hadirin sekalian, mudah-mudahan pengajian kita malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diridai Allah, dan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, diterima amal ibadah kita, diampuni segala dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bissalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.